Saya Arsya Manugra. Saya Manda Fredil Raendra. Saya Naila Ganjar Madani. Saya Ronaldo. Dan saya Satria Mata. Maka dari itu kami akan memulai presentasi yang akan kami lakukan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai banyak sekali berbagai macam bahasa maupun budaya, suku, bangsa, dan makanan dan minuman khas daerahnya masing-masing. Kemudian yang menarik yang setelah kita diskusikan bersama-sama diantaranya yaitu makanan dan minuman dari khas Maluku. Sebagian besar masyarakat Maluku memanfaatkan kekayaan lautan seperti masakan yang berbau ikan. Di sini makanan dan minuman khas Maluku itu bisa seperti nasi yang dimasak dengan santan, terus ada cak kuning yang berbahan dasar timun dan wortel, ada air guraka yang berbahan dasar jahe, ada juga air sari dua pala yang berbahan dasar dua pala dan kondimen-kondimen lainnya seperti sambal colo-colo dan ikan goreng. Nah, masyarakat Nusantara bisa membuat makanan khas Maluku dengan mengikuti tata cara pembuatan yang tepat dan penggunaan bahan yang tepat juga, seperti sambal colo-colo yang hanya menggunakan bahan yang sudah tahu. Dengan keanekaragaman makanan dan minuman khas Maluku, masyarakat Maluku dengan makanan seperti ini lebih disenangi oleh orang-orang yang berumur daripada generasi sekarang. Nah, oleh karena itu kita mempunyai solusi untuk menyebarluaskan makanan dan minuman khas Maluku ke generasi muda, khususnya masyarakat Maluku maupun masyarakat Indonesia. Kemudian dimensi profil Pancasila yang ada dalam kegiatan yang telah kita lakukan yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan. Contohnya kita selalu berdoa dan sebelum memulai atau sudah mengakhiri kegiatan ini kita selalu berdoa. Kemudian kita menggunakan keikhlasan hati untuk membuat makanan tersebut, karena tanpa adanya rasa ikhlas di dalam hati makanannya nggak enak. Kemudian ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia kita selalu mengevaluasi kepada pembimbing kita, terus kemudian kita tidak menghargai sesama teman, mendengarkan pendapat-pendapat teman. Selanjutnya untuk dimensi profil belajar Pancasila yang bergotong royong itu contohnya seperti saat kita pertama kali praktek masak itu kan kita sempat kerjasama tiga kelompok di rumah Satrio, jadi di situ ada yang bawa bahannya, terus ada juga yang bawa peralatannya. Nah, juga kita pas mencari referensi makanannya kan makanannya itu kan banyak ya, nggak cuma satu dua. Jadi kita ngambil sesuai sama yang kita bisa juga. Kemudian yang bahan-bahannya yang terdapat di sekitar kita. Jadi kita nggak nyusahin diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian setelah makanannya sudah disepakati, akhirnya kita beli barang-barang bahan-bahannya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama di sini kan tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, relevansi yang kelompok kalian utarakan, kira-kira apa relevansi dengan makanan khas Maluku ini dengan tema kita apa? Apa diskusi? Relevansinya apa dengan tema Bhinneka Tunggal Ika itu di mana sih, lebih di mananya gitu? Kan ada di sini pastinya kamu udah ini kan. Saya izin jawab, Pak. Nah, jadi relevansinya makanan khas Maluku yang kami buat
itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, rasa-rasa dari setiap makanan daerah-daerah itu berbeda-beda kan. Kita nggak bisa nyamain rasanya apakah gurih, manis, ataupun asin, itu pasti berbeda-beda. Lalu karena kami dapatnya khas Maluku, walaupun emang kita berbeda-beda sukunya, tapi kita tetap masak makanan ini dengan rasa yang tepat, rasa yang nggak diubah dari cita rasanya. Oke, kemudian ada inovasinya nggak? Inovasi apa yang kamu bikin di sini? Yang kalian bikin? Kelompok kalian bikin ada inovasi nggak? Pak, saya gitu. Ya. Ya, jadi biasanya kan di acara timun itu tuh biasanya itu pakai rebung. Ini kita ganti pakai timun sama wortel Dengan bahan yang ada di sekitar kamu. Iya, Itu inovasi ya. Oke, sekarang bagaimana nih kemampuan kelompok kalian dalam mengolah yang tadinya mentah nggak ada? Itu ada kesulitan nggak? Juga sih Pak. Atau mengolah temen kamu ada kesulitan nggak? Mungkin yang kesulitannya pertama tadi itu pas bikin air gurapanya itu sempat rasanya kurang pedes, itu jadinya kurang berasa, tapi kita Yang hitam itu ya? ya, jadi kita paling buat dikurangi airnya terus dimasak lagi, dan jahenya digeprek lagi. Jadi lebih- Kan, ya itulah menurut saya itu ya. Kalau temen rahasia sih Pak. Ya disuruh bawa berat tuh kagak ini yang Pak lagi bawa. Sampai minisan tadi. Gak bertanggung jawab sih Pak, kalau bertanggung jawab sama dulu. Oke, sekarang pertanyaan pertama untuk Tio Renaldo. Nah, Bagaimana Ananda Tio selama proyek ini, apa yang kamu dapat pelajari dari konten beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? yang saya dapatnya Pak ya, kita kerjasama bersama teman-teman Pak yang tadinya tidak kenal, jadi kenal kan. Nah, terus saya kasih tahu nih ke teman-teman, terus sebelum mulai kita juga pasti baca doa dulu, terus dipimpin sama Setio dan rumahnya sebagai tuan rumah. Oh ya, menerima evaluasi dari teman-teman ketika kalau masakan kurang enak atau gimana Pak? Oke. Kalau gotong royong, apa yang paling berkesan buat Tio? Hah? Saat membuat makanan sih Pak. Jadi tadi beli terus lupa disiangin di ruang sayurnya, jadi Sayurnya? di situ baru disiangin, saya siangin terus dibantu sama Acil tadi. Kamu nyiangin asa magiin. Ya enggak dia apa namanya sih kalau di yang tadi bilang pokoknya Asik. Oke, next coba ke Naila. Ya. Gimana Naila, ada pembelajaran atau makna perubahan apa dari diri kamu selama 3 bulan ini di proyek ini? Pertama tuh kerjasama yang baik banget Pak, dari mulai pembuatan proposal, PPT, terus pembuatan sampel sampai di presentasi saat ini. Terus juga kita mengutamakan musyawarah dari yang pemilihan makanannya mau apa, terus berapa makanan yang dipilih itu. Terus juga pas kita diskusiin pembuat sampel di rumahnya siapa, kita setuju di rumahnya Satrio juga setuju gitu. Terus tanggung jawab sama tugas yang dikasih gitu, kecuali Arsya. Dia nggak bawa bahannya Pak tadi. Jadi saya Akhirnya gimana pemecahan masalahnya? Gimana? saya minta tolong sama orang tua saya bawain tadi. Tapi untungnya dia bawa minyak ya. Iya. Terus juga saya berterima kasih banget kepada teman-teman kelompok saya yang udah berkontribusi dalam pembuatan proyek ini. Juga Meisha sebagai ketua kelompok yang sangat tegas dalam mengatur teman-teman yang mungkin susah diatur gitu. Dan semoga nilai yang kita dapat, kita semua yang kita dapat bagus dan memuaskan.
Ya Tio, sekarang gimana yo? Selama 3 bulan ini Satrio. Oh, Satrio. Trio udah, trio. Perkembangan. Apa sih dalam 3 bulan ini? Ya kan dinamikanya banyak nih. Nah, dari beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kira-kira apa yang ada nggak perubahan dalam diri kamu dari selama kamu mempersiapkan, mengolah data, buat proposal sampai dengan hari ini? Yang saya dapetin, saya tuh belajar sabar, Pak. Nah, Bawa laptop terus, kadang memberatkan, oke lah, nggak apa-apa buat fisik, lumayan. Terus itu untuk kerjasama, bagus sih bang, melatih kerjasama kayak tadi tuh misalnya di PKWU pada bagi tugas, ada yang masak ikan, bikin kayak beberapa, itu ngisi piring, ada colearnya, bisa. ya dia hiburan. Gak tau bang, bisa tadi dia. Dia makan. Padahal kagak capek bang, kalau ngapain. Oh, mimi Upir, Pak. Dia lo nggak tahu, dia tuh lagi bikin videonya. Ya, oke. Kalau gotong royongnya ada hal paling berkesan apa? Kalau yang paling berkesan tuh, ya yang paling berkesan tuh sebenarnya di PKW tadi pak, benar-benar wah keren nih gotong royongnya nih. Rodin gitu ya. Iya. Oke, next coba Amanda. Bagaimana Amanda? Ini kan pasti apa ya? Kerja kelompok ini banyak pengalaman nih dari buat Manda, buat semuanya sama. Tapi saya mau nanya Manda. Sama pertanyaannya sama ya. Ada pengalaman apa yang membuat kamu, oh ini ternyata buat saya tuh pengalaman baru dan jadi perubahan buat saya, jadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Sama gotong royong sekalian aja. Jadi yang pertama kalau misalnya beriman itu kan sama juga kayak yang lain. Pasti kita mulai ngelakuin kegiatan atau selain proyek ini pasti kita berdoa supaya kedepannya lancar dan gak ada masalah-masalah yang mungkin bakalan timbul. Terus dari sini juga saya punya pengalaman baru kayak misalnya kalau di SMA ini kan buat yang masa di rumah satria itu kan kalau di teman-teman itu kayak pertama kali itu kalau di SMA itu buat kerja kelompok kan. Jadi saya punya pengalaman berkesan yang pertama. Terus kalau misalnya gotong royong, menurut saya kelompok 3 ini udah lumayan cukup baik kerjasamanya karena saling bisa diandalkan satu sama lain. Kayak misalnya di rumah satria itu ada yang bawa makanannya, ada yang bawa bahannya, ada yang bawa peralatannya, ada juga yang bersedia buat rumahnya dipakai buat kerja kelompok. Ya, selanjutnya Arsya Plenger. Coba. Gimana? Apakah Ananda Arsya punya pengalaman atau perubahan yang bisa kehidupan Arsya tuh ada, oh ini jadi pembelajaran buat saya nih di beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kalau beriman dan bertakwa sih ini Pak, sebelum melakukan kegiatan berdoa dan juga tadi pas di BKW pas ada pada sholat semua Pak. Lu nggak tapi. Soalnya bertiga nih Pak. Dan gotong royong ya masak bareng-bareng Pak. Satu ya semuanya. Tadi kan nih udah berapa orang bilang kamu nggak bawa, kenapa itu? Soalnya saya bawa Pak. Nggak masuk tadi kan? Minyak Pak. Minyak Pak. Oh bawa minyak, tapi Sebenarnya tugasnya dia tuh harusnya buat sambelnya. Cuman ya oke lah dia bawa minyak. Oke itu saya Pak. tapi ada evaluasi apa buat diri kamu? Apa tuh sih? Ya, kalau ada kerja kelompok lebih disiplin, lebih ada tanggung jawabnya. Ya. Udah aku ya, udah. Oke. Mei, sekarang terakhir gimana? Sebagai tadi kan Mei ketua kelompok, bagaimana kamu dalam pasti punya pengalaman dalam mengelola kegiatan, mengelola kelompoknya dalam dari segi keimanan, takwa dan berakhlak mulia. Itu kira-kira apa dalam pribadi kamu yang kamu alami? Ada perubahan apa atau pengalaman paling berkesan apa? Kalau saya yang beriman dan bertakwa itu udah pasti berdoa dulu sebelum mulai kegiatan. Terus juga kalau bergotong royong itu menurut saya yang membuat proposal
kelompok saya banyak yang ini kurang gitu, jadi oh yaudah saya kurang teliti, jadi mereka bantu. Itu sih gotong royong. Terus juga tadi di bawah di PKWU, nah masaknya bareng-bareng. Satrio bantu saya, terus Naila dibantu sama Amanda sama Tio, Arsya bantu cuci piring sih Pak. Canggah pilihnya. Hampir Pak. Terus kalau yang sebagai ketua saya sih melatih kesabaran banget Pak, karena kadang ada aja yang emang anggota kelompok ini berbuat salah, walaupun emang saya sendiri juga kadang buat salah. Cuma karena kesalahan itu jadi buat diri saya kayak ya udah sabar, walaupun ada sedikit nada tinggi yang saya keluarin pada mereka, cuma saya berharapnya sih jadi evaluasi buat diri saya maupun mereka. Nah, untuk yang terakhir yang bergotong royong itu yang di rumah Satrio Pak, karena saya waktu itu saya baru pulang dari satu tempat, terus saya langsung ke rumah Satrio. Walaupun saya telat dikit tapi saya tetap datang gitu. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang